علما إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur terhadap nikmat Allah adalah sifat nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan Nuh di dalam Al-Qur'an, di antara sifatnya dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Nuh itu adalah hamba yang banyak bersyukur kepada kami, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan secara khusus Allah memerintahkan kepada keluarga Daud untuk banyak bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak amalan saleh. I'malu ala Dawuda syukra wa qalilum min ibadiya asy-syakur. Dan sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau banyak dan lama berdiri di malam hari untuk qiyam sampai kaki beliau pecah-pecah, sampai-sampai istri beliau kasihan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian mengatakan, afala akunu abdan syakura, tidakkah pantas aku menjadi hamba yang banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini ayuhal ikhwal akhwat bergelimang dengan nikmat Allah Azza wa Jalla. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dialah Allah yang senantiasa mencurahkan kepada kalian nikmatnya yang zahir dan yang batin. Kita ini cuma selalu melihat yang zahir-zahir saja, yang dilihat oleh mata, dan kita mengira cuma itu yang disebut dengan nikmat. Ya, padahal Allah mengatakan wa batinah, nikmat yang tidak terlihat itu lebih banyak. Contoh misalnya yang tidak terlihat adalah udara dan oksigen yang kita hirup misalnya. Dan juga termasuk di dalamnya adalah nikmat yang lebih baik dari semua itu adalah nikmatul iman, keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu pula hidayah dan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla, dan juga keistiqamahan di atas jalan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut terhadap mereka, wa la hum yahzanun, dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Alladzina amanu, sifat mereka adalah orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Mereka mendapatkan kabar gembira di dunia dan di akhirat. Dan wali-wali Allah itu diberi karamah oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun bukan syarat. Dan karamah itu adalah amrun khariqul lil 'adah, sesuatu yang di luar kebiasaan manusia. Dan ulama kita mengatakan bahwasanya karamah yang paling besar, yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada wali-walinya adalah al-istiqamah. Keistiqamahan itu adalah karamah dari Allah, khususnya di zaman yang penuh dengan fitnah. Terutama di akhir zaman ini luar biasa fitnah, ujian. Banyak perkara yang bisa melalaikan kita, banyak perkara yang bisa menjauhkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fitnatus syubhat wasyahawat. Saya tidak berbicara tentang generasinya Aji atau sebelum beliau, yang seusia dengan saya saja kita sangat heran melihat perubahan yang ada sekarang ini. Ya, dahulu
orang mencari maksiat itu biasa, ayyuhal ikhwah, memang dicari khusus. Ya, sekarang ini maksiat mendatangi kita, memasuki kamar-kamar kita. Allahul musta'an. Jadi memang di akhir zaman ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berpegang teguh terhadap agama Allah, kal qabidhi 'alal jamar, seperti orang yang berpegang atau yang memegang bara api. Banyak sekali ujiannya. Ya, ujian-ujian keistiqamahan itu sangatlah banyak, berat. Makanya ulama kita menyebutkan bahwasanya karamah yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada wali-walinya adalah al-istiqamah. Dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqamahan. Amin. Dan kita harus berusaha untuk menjaganya. Dan yang paling penting adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Perbanyak doa ayuhal ikhwah. Kita minta kepada Allah keistiqamahan dan petunjuk serta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan banyak lagi yang lain yang harus kita lakukan. Selalu bersama dengan orang-orang saleh, menghadiri majelis-majelis ilmu, banyak membaca Al-Quran, banyak melaksanakan ibadah, salat, qiyam. Semua ini adalah usaha-usaha untuk menjaga keistiqamahan. Allah saja berkata kepada nabinya, wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftari 'alaina ghairah. Hampir-hampir engkau wahai Muhammad mengikuti keinginan mereka. Mereka memfitnah engkau. Artinya menguji engkau. Kami menguji engkau dengan mereka. Laula an sabbatnaka. Andaikan kami tidak meneguhkan engkau wahai Muhammad. Coba kita perhatikan ini, tadabburi ayat ini. Jadi nabi yang mendapatkan wahyu, nabi yang diutus oleh Allah, nabi yang dipilih oleh Allah, nabi yang selalu bersama dengannya Jibril alaihissalam. Allah yang berkata kepada nabinya, walaula an sabbatnaka, andaikan kami tidak meneguhkan engkau wahai Muhammad, laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Hampir-hampir engkau mengikuti mereka syai'an qalila. Ya, walaupun sedikit. Ya, makanya setelah itu Allah menyebutkan awamil atau beberapa hal yang bisa membuat kita istiqamah, yaitu tadi kita ingat bahwasanya keistiqamahan itu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian memperbanyak salat, ayat setelahnya aqimus salata liduluki syams ila ghasaqi al-lail wa Qur'an al-fajr, seperti yang kita lakukan sekarang, ya. Wa Qur'an al-fajr. Ini disebut dengan salat subuh. Ya, disebut Quran karena di antara kebiasaan ya, Rasulullah dan para sahabat ketika salat subuh itu membaca ayat-ayat yang panjang, ya, sehingga seakan ia membaca Al-Quran. Sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq biasa mengimami sahabat pada saat salat, matahari sudah hampir terbit. Setelah salat orang mengatakan, ya, matahari sudah hampir terbit. Beliau bilang, andaikan pun dia terbit, dia mendapati kita tidak termasuk orang-orang yang lalai. Ya. Jadi, ayuhal ikhwah, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Salat subuh itu disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah. Ya ta'aqabu fikum malaikatul lail wa malaikatul nahar. Malaikat yang berjaga di waktu siang, berjaga di waktu malam, itu bergantian di dua waktu salat, salat subuh dan salat asar. Makanya secara khusus Allah mengatakan wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajr kana mashhuda wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Ini sebab keistiqamahan yang lain, dekat dengan Al-Quran. Semua yang terjadi ini ada di dalam Al-Quran.
Semua yang terjadi. Ma farratna fil kitab min syai'. Walaupun sebagian ulama menyebutkan ini berkaitan dengan apa yang Allah tuliskan fi al-lawh dari takdir, tetapi mencakup juga apa yang Allah turunkan kepada nabinya, tibyana likulli syai'. Allah jelas menyebutkan itu. Penjelasan segala sesuatunya. Semua yang terjadi, semua kejadian, pelakonnya saja yang berbeda. Pelakonnya saja yang berbeda. Baca maki Al-Quran, Masya Allah. Ada semua itu disebutkan di dalamnya. Kejadian masa lalu, kejadian sekarang, bahkan yang akan datang. Bahkan setelah kehidupan dunia ini. Semuanya lengkap disebutkan di dalam Al-Quran. Makanya, mengapa disebut Al-Quran itu hudan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Karena kita sudah tahu, kita tidak heran melihat kejadian ini, kejadian itu, apa yang akan terjadi. Semuanya Allah telah kabarkan kepada kita. Ya, makanya membaca Al-Quran dengan tadabbur, ini yang paling penting. Membaca Al-Quran dengan tadabbur. Sekedar membaca saja itu sudah menjadi hifdzun wa hisnun, adalah penjagaan dari Allah. Sekedar membaca saja, ya, Al-Quran itu akan menjaga kita semua. Ya. Dan sekedar membaca saja itu sudah berpahala, walaupun kita tidak tahu arti dan maknanya. Ya. Nabi mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah kana lahu biha hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca satu huruf, dia mendapatkan satu kebaikan bernilai 10. La aqulu alif lam mim harf. Saya tidak mengatakan alif lam mim harf, tapi alif satu harf, lam satu harf, mim satu harf. Saya tanya Ki, apa artinya alif lam mim? Apa artinya alif lam mim? Allahu a'lam bi muradiha. Itu jawabannya. Allah yang lebih tahu artinya. Kita tidak tahu. Ya. Tidak usah lagi takalluf. Ya, ada biasa yang saya ingat dulu, ada yang menafsirkan alif lam. Alif katanya Allah, lam Jibril, mim Muhammad. Alif lam mim Allah yang Maha tahu. Al-ahrufil muqatta'ah, semuanya ini Allah yang Maha tahu. Tapi Nabi mengatakan, saya tidak mengatakan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim sudah 30 pahalanya. Padahal kita tidak tahu artinya. Ini menunjukkan membaca Al-Quran walaupun kita tidak tahu artinya mendapatkan keutamaan ini. Ya, bisa dipaham? Apalagi kalau ditahu artinya, ditadabburi maknanya. Inilah tujuan Al-Quran memang diturunkan. Ya. Jadi kita banyak membaca Al-Quran. Jadikan ini bacaan wajib kita. Apapun yang terjadi. Biar dunia kiamat, biar mau untung, mau bangkrut usaha, jangan tinggalkan Al-Quran. Ya, apapun yang terjadi, tiap hari wajib itu, rutin, harga mati. Harga mati itu, jangan tinggalkan Al-Quran. Wallahi demi Allah, jangan tinggalkan Al-Quran. Tidak akan sedih orang yang dekat dengan Al-Quran. Ya, karena Allah sendiri mengatakan, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran untuk membuat kalian itu sengsara, sedih. Ya. Ini juga investasi masa tua. Itu kalau semakin tua orang semakin menjauhi orang, semakin sedikit teman-temannya. Ya kan begitu. Apalagi kalau sudah pensiun. Ya. Katanya pensiunan itu terbagi menjadi 3 atau 4. Ada pensiun Belanda, ada pensiun Arab, ada pensiun Bugis, ada pensiun Cina. Ya. Apa bedanya? Kalau pensiun Cina, begitu pensiun, buka usaha, dagang. Tambah banyak pemasukannya. Ada juga pensiun Belanda. Begitu pensiun, pindah-pindah dari warkop ke warkop. Ada pensiun Arab. Ya, begitu pensiun urus masjid. Masya Allah, itu bagus. Ada pensiun Bugis, begitu pensiun nikah lagi. Saya tidak tahu dari mana saya dapat ini cerita.
Jadi dekat dengan Al-Quran. Karena Allah mengatakan, wa nunazzil minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wa la yazidul zalimina illa khasara. Adapun orang-orang zalim, Al-Quran baginya menambah kesengsaraannya. Karena ada orang itu dipalingkan darinya Al-Quran. Na'udzubillah. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna bighairil haqq wa iyaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa iyaraw sabila ar-rusydi la yattakhiduhu sabila wa iyaraw sabila al-ghayyi yattakhiduhu sabila. Na'udzubillah. Allah yang mengatakan, kami akan memalingkan ayat-ayat kami dari orang-orang yang sombong. Ini kesombongan ini bahaya. Ya, sombong dengan ilmunya. Ya, dia menganggap dirinya sudah level tinggi, gelarnya sangat banyak. Akhirnya dia mulai mau mengkritisi Al-Quran. Seperti yang baru-baru ini ada profesor yang bilang Al-Quran itu cuma kisah-kisah belaka. Betul kata Allah. Ya, asatirul awalin. Ya, mereka mengatakan seperti itu. Na'udzubillah. Ya. Jadi Allah mengatakan, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa yaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Sampai Allah mengatakan, andaikan dia juga melihat seluruh ayat, tanda-tanda baik yang tertulis, yang tersirat, ayat kauniyah, la yu'minu biha, tidak akan beriman. Jadi memang ada orang sudah dikunci mati hatinya. Jadi jangan heran kalau ini orang keterlaluan betul, kepala batu. Allah sudah bilang itu, la yu'minu biha. Wa iyaraw sabila rusydi, kalau dia lihat jalan kebaikan, la yattakhiduhu sabila, dia tidak mau ikuti itu. Padahal dia tahu itu baik. Sebaliknya, wa iyaraw sabila al-ghayyi yattakhiduhu sabila. Adapun jalan kesesatan yang melenceng, itu yang dia ikuti. Ya, jadi Allah memang menyebutkan ada orang-orang yang seperti fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Di dalam hatinya ada penyakit, Allah tambahkan penyakit itu. Na'udzubillah. Ya, makanya kepada Allah kita selalu luju. Ya, wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidul zalimina illa khasara. Begitu juga qiyamul lail, di antara ayat tadi yang kita sebutkan, Allah berkata kepada nabinya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu pula kalau galau-galau sedih hati, tak banyak-banyak sujud, banyak-banyak ibadah, jangan banyak-banyak baca status. Apalagi update status, curhat di Facebook, semua masalahnya ditahu. Ya, masalah keluarganya, masalah rumah tangganya, masalah pekerjaannya, ditahu semua itu. Karena dia update terus setiap detik. Ya. Jangan biasakan seperti itu, kurang bagus. Apalagi kalau ikhwah, akhwat, lebay sekali itu kalau dia update statusnya di Facebook, dia curhat di situ. Ya, setahun dia sindir-sindir suaminya di Facebook. Begitupun sebaliknya. Ya, kenapa tidak curhat pada Allah? Karena Allah mengatakan, wa aslahna lahu zaujah. Kami yang memperbaiki istrinya. Allah. Ya, bukan netizen. Netizen itu kompor-kompor. Banyak netizen itu suka melihat kita bermasalah. Ya, karena manusia itu tidak bisa lepas dari hasad. Ini kata Ibnu Taimiyah. Manusia tidak bisa lepas dari hasad. Illa annal karima yukhfihi wal laimu yubdih. Ya, cuma bedanya orang yang baik dia sembunyi, dia tidak nampakkan, dia melawan itu. Ya, tapi orang buruk dia nampakkan. Banyak orang tidak senang dengan kebaikan yang kita dapatkan, sebagaimana senang kalau keburukan mendapati kita. Ya, biasa ada orang baru kita bilang, rencana kau mau beli motor, ya, baru rencana itu dia bilang, apa tong kau, ya. Apalagi kalau mau saya rencana mau naik haji nih, ya. Itu banyak. Makanya Yakub berkata kepada anaknya, ya, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan kau ceritakan ini mimpimu kepada saudara-saudaramu, mereka hasad. Baru mimpi nih. Jadi biasakan curhatnya kemana? Kepada Allah. Allah sendiri berkata kepada nabinya, wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami tahu wahai Muhammad, dadamu itu sempit, sesak dengan apa yang mereka katakan. Termasuk perkataan orang. Ya. Kalau banyak orang yang berkata-kata begini begitu, ini jurusnya, ini tipsnya dari Allah. Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih
bihamdi rabbik. Perbanyak tasbih. Berzikir, ingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Jadilah orang yang banyak sujud pada Allah. Jadilah orang yang banyak sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memperbanyak sujud, memperbanyak salat, memperbanyak ibadah, mengadu pada Allah, berdoa kepada Allah. Karena sujud itu adalah qurbatun ilallah wa qurbatun ila Rasulillah. Kita mendekatkan diri pada Allah dan mendekatkan diri pada Rasulullah. Saya jelaskan ya. Qurbatun ilallah karena Nabi mengatakan ma sajadta lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah. Tidaklah engkau bersujud satu sujud kepada Allah melainkan derajatmu diangkat di sisi Allah. Ya. Tidaklah engkau bersujud satu sujud kepada Allah melainkan derajatmu diangkat di sisi Allah. Ya, dan ini hadis diceritakan oleh salah seorang pembantu Nabi namanya Thauban. Ya, ada dua sahabat Nabi, pembantunya Nabi, mirip hadis ini yang dia riwayatkan. Di antaranya Thauban ini. Ketika ditanya oleh tabi'in tentang hadis yang pernah ia dengar dari Nabi, beliau kemudian diam. Ditanya bahwa amalan yang paling mulia di sisi Allah, beliau bilang, karena saya juga pernah bertanya kepada Nabi seperti pertanyaan kalian. Ya, dan jawabannya itu Nabi mengatakan alika bikathratis sujud. Perbanyak sujud pada Allah. Ya, karena tidaklah engkau bersujud satu sujud kepada Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatmu di sisi Allah. Ini senada dengan, dan ini penjelasan dari apa yang saya sampaikan yang kedua tadi, dengan memperbanyak sujud mendekatkan diri pada Rasul. Ada salah seorang pembantunya Nabi namanya Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami. Ketika dia membantu Nabi usianya baru 13 tahun, anak muda. Ya. Ketika Nabi qiyam, beliau bermalam di rumahnya Nabi. Ketika Nabi qiyam, dia yang menyiapkan air wudunya, dia yang melayani Nabi, berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini ya, kalau ada yang berbuat baik kepada beliau, beliau berusaha untuk membalasnya. Dan bertanya kepada Rabi'ah, Salma badalak. Rabi'ah, minta apa yang kau mau? Ya, minta apa yang kau mau? Ya, Rabi'ah ini tahu bahwasanya ini tawaran dari seseorang yang tidak pernah menyelisihi janjinya. Ya. Sekarang ini banyak orang berjanji-janji tapi ya, memang punya teknik untuk mengingkari janjinya. Ya. Banyak tekniknya untuk ingkar janji. Ya. Adapun Rabi'ah ini dia tahu, ini yang bertanya Rasulullah, kalau mau meminta harta, ya tunggu. Dalam perang ghanimah faqulu mimma ghanimtum halalan thayyiba, akan diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau jika ada hadiah dan seterusnya. Nabi itu luar biasa. Ya, bahkan ada pernah kepala suku datang ke Madinah, dikasih satu lembah ternak oleh Nabi. Dia pulang ke kampungnya, dia mengatakan, ya qaum aslimu, masuk Islam semua kalian. Ji'tukum min rajulin idza a'ta ata'an la yakhshal faqr. Saya datang dari seseorang, kalau dia ngasih, dia memberi orang, dia tidak takut miskin. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Nabi menawarkan itu, apa saja yang kau mau wahai Rabi'ah. Karena dia lihat dia masih muda, ya mungkin juga ya kayak para jomblo biasa yang galau mau menikah, uang panennya belum cukup, atau ada utangnya, atau ya mohon maaf ini jangan selalu tersinggung itu jomblo ya. Bawa santai saja. Kalau disebut-sebut kata jomblo, bawa santai saja, jangan jadikan beban. Karena yang ketahuilah wahai para jomblo, ustadz-ustadz yang sudah menikah di sini itu berharap andaikan dia bisa jomblo lagi. Betul atau tidak? Ya itu, jadi jangan sedih. Antum berada dalam nikmat yang mana banyak orang yang menginginkan seperti antum. Ya. Jadi sal, minta. Ma badalak. Akhirnya Rabi'ah ini
mikir-mikir. Kalau minta sesuatu dari kenikmatan dunia, itu akan habis, akan ditinggal. Ya, akan ditinggal. Apapun, sebanyak apapun, bahkan dunia ini beserta isinya pun, andaikan dimiliki, sampai kapan? Tadi malam Cahyokumolo meninggal. Semoga Allah merahmati. Ya. Padahal tinggi sekali pangkatnya, menteri, Masya Allah. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Para penguasa, orang-orang kaya, miliarder. Ya. Padahal banyaknya uangnya itu. Bisa berobat ke Singapura, ke luar negeri, datangkan dokter yang paling jago. Tapi biasa dokternya duluan mati dari dia. Ya kan begitu? Ya. Subhanallah. Jadi Rabi'ah mengingat, dunia. Makanya betul itu, selalu kita mengingat, dunia ji. Jangan terlalu sedih. Dunia ji. Ya. Dunia ji. Subhanallah. Jadi ketika Rabi'ah mengingat dunia ini sementara akan ditinggalkan. Akhirnya beliau minta kepada Nabi, tidak tanggung-tanggung. Uridu murafaqataka fil jannah. Saya mau menemani Anda di surga ya Rasulullah. Beliau tidak mengatakan saya mau masuk surga. Sebenarnya itu sudah cukup, sudah luar biasa itu. Ya, kita saja biasa ya Allah kasih masuk surga, biar pinggir-pinggirnya saja. Ya. Dan berdoa jangan seperti itu. Kata Nabi, "Falyu'zim fil mas'alah idza sa'altumullah al-jannata fas'aluhu al-firdaus al-a'la." Minta surga firdaus yang tertinggi. Nah, ini di atasnya lagi, uridu murafaqataka fil jannah. Saya mau menemani Anda di surga. Dan para sahabat begitu, ya, mereka sedih. Ya, pernah ada salah seorang sahabat itu mengungkapkan kesedihannya. Seperti itu, ya Rasulullah, nanti di surga Anda di atas, saya di bawah. Saya khawatir tidak berjumpa dengan Anda. Dan saya itu dalam satu hari tidak bisa tidak berjumpa dengan Anda. Saking sayangnya itu sahabat kepada Rasulullah. Ya. Nabi mengatakan almar'u ma'aman ahab. Allah juga menurunkan firman-Nya, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Makanya Anas mengatakan tidak ada nikmat yang paling membahagiakan bagiku, ya, melebihi perkataan Nabi almar'u ma'aman ahab, karena saya cinta Nabi, cinta Abu Bakar, cinta Umar, dan amalan saya tidak seperti mereka, tapi saya berharap dikumpulkan bersama mereka. Ini juga berita gembira bagi kita. Jadi Rabi'ah ini mengatakan uridu murafaqataka fil jannah. Saya mau menemani Anda di surga. Ya Rasulullah, Allahu akbar. Himma 'aliyah. Cita-cita yang sangat tinggi. Nabi balas menjawab, awa ghaira dzalik. Ada yang lain? Ini sebelum kesempatan ditutup ini. Ya. Ini Nabi menawarkan, atau kau mau berubah pikiran? Ditawarkan dulu. Awa ghaira dzalik. Wahai Rabi'ah, kesempatan mau ditutup ini. Atau misalkan tambah yang lain, ya. Ya, oke lah, itu tambah lagi yang lain. Mungkin dunia apa yang kau butuhkan? Karena Nabi ini melihat, ya, beliau itu sangat, subhanallah, sangat sayang kepada umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu disifatkan Allah di akhirat Taubah luar biasa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Nabi itu memberatkan apa yang memberatkan kalian. Makanya di antara tugasnya Nabi itu adalah alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyal ladzina yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Di antara tugasnya Nabi wa yadh'u 'anhum israhum itu menghilangkan kesulitan-kesulitan yang pernah ada pada umat-umat terdahulu. Makanya Nabi tidaklah diberi pilihan oleh Allah kecuali beliau memilih yang paling mudah untuk umatnya selama tidak ada dosa di dalamnya. Itu Nabi kita. Ya. Dalam banyak hal, dalam segala hal. Dulu orang-orang Yahud atau umat terdahulu kalau istrinya haid itu tidak bisa dekat-dekat suaminya. Ya. Sakit kepalanya itu. Ya. Dekat-dekat saja tidak boleh, tidak bisa makan sama-sama. Ya. Itu dulu. Tapi Nabi
dengan syariatnya, dengan syariat yang mulia ini mengangkat kesulitan itu. Ya, Allah mengatakan wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisa. Beliau mengatakan if'alu kulla syai'in illa nikah. Lakukan semua yang kau mau kecuali an-nikah. An-nikah jadi motivasi juga, ya. Ini bisa kita menyalurkan aspirasi ke beliau ini untuk berikutnya adalah nikah massal yang diperbanyak. Insyaallah. Iya. Termasuk yang sudah menikah dikasih nikah massal lagi. Ya. Ada ibu? Tidak apa-apa, ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Live kah? Cut ya. Ya itu cuma untuk menghidupkan suasana subuh ya, karena biasanya kalau pengajian subuh itu mengantuk orang, apalagi kalau kenyang sekali tadi malam ya. Jadi alhamdulillah. Sampai di mana tadi? Hah? Ya, apa tadi yang terakhir yang saya mau bilang ini? Ya, betul. Tapi Nabi mengatakan, makanya Nabi SAW kalau mendatangi istrinya, gilirannya pada saat dia haid, ya, beliau menyuruh dia untuk kemudian menggunakan pakaian, tetap pakaian dalamnya, kemudian selebihnya beliau bersenang-senang dengan istrinya. Itu dibolehkan. Ya. Apalagi kesulitan yang lain. Umat terdahulu kalau bajunya kena najis, itu ambil gunting, cek, dihilangkan yang terkena najis itu. Makanya banyak tambalannya bajunya. Sekarang kita alhamdulillah dicuci, ada caranya, najis berat, najis ini. Ya. Umat terdahulu, ayuhal ikhwah, kalau melakukan dosa besar, di antara tobatnya adalah bunuh diri. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum biittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum. Kalian mengambil Tuhan selain Allah, sapi itu yang kalian sembah, fatubu ila bari'ikum. Bertobatlah kalian kepada Allah. Selanjutnya, faqtulu anfusakum. Bunuh diri kalian. Sekarang kita sebesar apapun dosa itu, ya, bangun di tengah keheningan malam, kemudian kita salat, beristighfar, kembali kepada Allah, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dulu ayuhal ikhwah, umat terdahulu kalau mereka berjihad berperang, ada ghanimah yang didapat, itu tidak boleh diambil. Dikumpul, kemudian ada api yang datang dari langit membakar ghanimah itu. Sekarang di zaman Nabi, fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba. Makan itu harta ghanimah, halal bagi kalian, baik bagi kalian. Makanya ulama kita ketika mengurutkan jenis pekerjaan yang halal, nomor 1 itu jihad fisabilillah, ghanimah. Ya. Bahkan dalam jihad, Nabi itu memotivasi sahabatnya dan mengatakan man kana lahu qatilan falahu salbuhu. Siapa yang dia membunuh ya orang kafir ini di jihad yang syar'i, maka dia berhak mendapatkan apa yang dia punya. Ya, subhanallah. Banyak lagi yang lain. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ini juga contoh yang lain. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Karena awal-awal Islam sama dengan puasanya orang terdahulu, itu kalau sudah masuk waktu malam, di awal Islam ketika mereka sudah masuk waktu malam atau misalkan sudah salat Isya tidak boleh lagi makan. Ya, tidak boleh juga mendekati istrinya di bulan suci Ramadan. Nah, itu memberatkan sahabat. Turun ayat ini, uhilla lakum lailatas siyam, bisa di waktu malam, tidak boleh siangnya. Ya. Uhilla lakum lailatas siyam ar-rafath ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Makanya ada salah seorang sahabat, ini sebab turunnya ayat ini, sahabat pulang dari kebunnya. Ya, antum tahu panasnya luar biasa di Timur Tengah itu. Ya, saya saja tinggalkan Saudi 2 pekan yang lalu 47 derajat.
Baru BMKG bilang sepekan lagi kita memasuki musim panas. Sepekan lagi, belum itu. Ya, sekarang 50 mikapang lebih. Ya, makanya ada jemaah haji Indonesia yang baru datang di sana, hilang sendalnya di Masjid Nabawi. Ya, pulang ke hotel, telanjang kaki, melepuh kakinya. Nah, kira kapan seperti itu jadi goa. Panasnya bisa jinjit-jinjit. Ya. Di sana subhanallah, melepuh kakinya, akhirnya dia pakai kursi roda, dikasih masuk di rumah sakit. Ya. Makanya rata-rata mobil di Saudi itu ada remote jarak jauhnya. Ya, jadi AC-nya sudah di-setel memang di dalam. Jadi beberapa menit sebelum kita turun, di remote memang dari jauh, cek dikasih dingin-dingin gitu dulu. Baru saya itu di mobil sengaja buka air begini ya, supaya menguap tidak terlalu panas itu. Karena kalau kita masuk kayak masuk di oven. Ya, subhanallah. Itu baru panasnya dunia. Berapa jarak matahari ke dunia? 150 juta kilometer, kurang lebih kata para ahli. Nanti di hari kiamat didekatkan di ubun-ubun kita. La ilaha illallah. Ya makanya lihat gitu amalan-amalan yang bisa menaungi kita di hari kiamat. Di antaranya rajin-rajin ke masjid, pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah, banyak bersedekah sembunyi-sembunyi. Ini kan disebutkan dalam hadis itu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak beribadah di waktu malam, menangis karena Allah, ya, dan saling mencintai karena Allah. Rukun-rukun ki, ya, saling cinta. Kalau ada masalah sedikit, jangan terlalu dibawa perasaan, selesaikan cepat. Tanazul, mengalah ki, untuk sebuah kebaikan, belajar ki selalu mengalah, tidak apa-apa itu. Ya, dan itu bukan berarti kalah. Tapi kita telah mengalahkan perasaan kita, mengalahkan nafsu kita, dan mengalahkan syaitan. Karena syaitan itu yang selalu mau merusak di antara kita. Ya, makanya ketika Yusuf telah datang saudara-saudaranya, ya, beliau mengatakan kepada mereka, la tathriba alaikum. Ya, tidak ada celaan bagi kalian hari ini. Yaghfirallahu lakum. Allah mengampuni dosa kalian. Padahal gara-gara mereka ini beliau ya dijual, dimasukkan ke sumur, mendapatkan fitnah, dimasukkan ke penjara. Tapi pas dia berkuasa, nah, kira-kira bagaimana kondisinya? Ini mintom ini semua ini dulu, kurang ajar. Sekarang tunggu nih, kesempatanku. Sama dengan Nabi waktu menaklukkan kota Mekah, Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Ya, beliau kan penduduk Mekah ini ketakutan, mereka yang ngusir Nabi. Nabi sekarang datang dengan pasukannya, mau apa? Ya, dikumpulkan mereka. Nabi mengatakan, "Madza tadzunnuna anni fa'ilun bikum?" Kira-kira menurut kalian saya mau lakukan apa pada kalian? Ya, akhirnya mereka bilang, "Akhun karim, ibnu akhun karim, kamu teman yang baik, anak teman yang baik." Kayak orang begitu. Persis. Ya. Akhirnya Nabi mengatakan, "Idhabu antumut tulaqa." Pergi semua, bebas semua, bebas. Ya, sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika saudara-saudaranya telah masuk ke istana, beliau mengatakan, qad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa jaa bikum minal badwi min ba'di an nazaga syaitanu baini wa baina ikhwati. Nah, ini coba kita lihat ini. Ya, bahwa Allah telah berbuat baik kepadaku setelah mengeluarkanku dari penjara, mendatangkan kalian semua dari al-badwi, dari tempat yang jauh, dari pedalaman, kemudian di sini. Kemudian Yusuf mengatakan, min ba'di an nazaga syaitanu baini wa baina ikhwati. Setelah syaitan merusak hubunganku dengan saudara-saudaraku. Jadi ingat, yang selalu mau kasih rusak itu syaitan. Ya. Wasulhu khair, perdamaian itu baik. Wa uhdiratil anfusus syuh, dan jiwa itu kikir. Apa maksudnya? Apa korelasinya ini? Karena kalau jiwa yang mau diperturutkan kekikirannya pasti tidak mau mengalah. Nah, dia tahu Pak, dia datang minta maaf, dia yang salah. Kenapa saya? Nah, ini syaitan ini. Syaitan itu. Ya. Jadi kita yang berusaha untuk, karena kita tom yang sudah belajar lama tom maki tarbiyah, apalagi kalau misalkan hal-hal yang seperti itu saya tidak bisa kita ilaj. Ya, perbaiki. Ya, karena ini nanti yang menaungi kita di hari kiamat, rajulani tahabba fillah, yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi saya kembali tadi, ini lari-lari nih pembahasan ini macam-macam ini. Maaf, tidak apa-apa aja. Ya. Jadi sahabat ini pulang kodong, kemudian mau berbuka, setengah mati ini bekerja di kebun. Mau berbuka, tidak ada makanan. Istrinya bilang, tunggu sebentar, saya pergi cari. Pas dia pergi mencari makanan, ketiduran. Pas pulang istrinya bilang, wayhak, ya kasihan kau, celaka kau, kenapa kau tidur? Karena kalau sudah tidur tidak boleh lagi makan sampai besok lagi. Bayangkan.
Ya, kita biasa juga kalau malam tidur karena kekenyangan. Ya, nalaju pabuka. Ini ketiduran karena kecapean. Pas mau dikasih pabuka, nggak boleh lagi makan sampai besok. Akhirnya pergi kerja besoknya, jatuh pingsan. Turunlah. Ya keringanan itu. Jadi memang Nabi diutus untuk mengangkat kesulitan dari umatnya. Wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihi. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat sayang kepada. Jadi beliau berkata kepada Rabi'ah, "Awa ghaira dzalik, ada yang lain kau mau?" Dia mengatakan, "La. Itu saja ya Rasulullah, itu yang saya minta. Itu saja tapi intinya." Itu saja tapi intinya. Jadi bilang itu saja Rasulullah. Apa kata Nabi? A'inni ala nafsika bi kathrati as-sujud. Bantu saya terhadap dirimu untuk mewujudkan obsesi dan cita-citamu. Dengan apa? Perbanyak sujud pada Allah. Karena surga itu darajat. Darajat. Bertingkat-tingkat ke atas. Dan hadis Thauban tadi, ma sajadtillahi sajdah illa rafa'akallahu biha darajah. Tidaklah engkau sujud satu sujud, melainkan derajatmu diangkat. Jadi terus diangkat itu. Memperbanyak sujud. Jadi ini yang diajarkan Nabi kepada Rabi'ah, kepada Thauban, kepada yang lain. Ya makanya kalau datang ke masjid, biar masbuk, biasa kan ada masbuk begini. Dia datang, dia dapati imam ruku. Dia sudah tahu kalau dapat ruku ini tidak dapat satu rakaat. Setelah dari ruku. Ya, dapat ruku, dapat satu rakaat. Innama tudraku raka'atu birruku'. Apalagi kalau sujud nih. Jadi biasa saya lihat kalau ada orang masuk sujud berdiri di sini. Ya, nah baca saldo pengumuman, kemudian hitung lampu di masjid. Ya, menunggu sampai apa? Berdiri ke rakaat berikutnya. Kan begitu? Ya, betul atau tidak? Apa yang dia lakukan? Betul atau tidak yang dia lakukan? Ya, tidak benar. Ya, Nabi mengatakan siapa yang masuk ke masjid dan dia mendapati imam dalam satu kondisi, langsung dia ikuti. Jangan dia bilang, hendak ku dapat rakaatnya, tapi kau dapat sujudnya. Sujudnya itu sudah luar biasa, Anda sudah masuk ke dalam ibadah. Ya, pada saat sujud berdoa kepada Allah. Nah, itu sebab diampunkan dosa-dosa. Meminta di situ, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid falyukthir fihi minad du'a, perbanyak doa di dalamnya. Ya, apalagi kalau salatnya mesti an-nur, panjang-panjang sujudnya. Ini kesempatan untuk banyak berdoa. Ya, amalkan semua itu doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Ya Allahumma ghafir dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ini di antara doa sujud yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta pengampunan dosa. Ya. Dosa apapun yang besar, yang kecil, diqqahu wa jillahu. Karena semua dosa besar, dosa kecil itu tercatat. Ya, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wajadu ma 'amilu hadira. Semua yang dia kerjakan dulu di dunia dihadirkan di hadapannya. Ya, makanya minta memaki ampunan dari sekarang kepada Allah. Ya, jadi memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahu yasjudu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wal jibalu wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wad dawabu wasyajaru wa katsirun minan nasi wa katsirun haqqa 'alaihimul 'adzab wa faman yuhinillahu fama lahu min mukrim. Jadi semua yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya sujud pada Allah. Semua sujud pada Allah tanpa kecuali. Ya. Yang di langit lillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardi. Wasyamsu matahari, wal qamaru bulan juga. Ya, wan nujumu bintang-bintang, ya, wal jibalu gunung-gunung, wasyajaru pepohonan, ya, wad dawabu binatang ternak, wa katsirun minan nas, dan banyak di antara manusia, wa katsirun haqqa 'alaihimul 'adzab, dan banyak juga di antara manusia memang dia berhak mendapatkan azab, sombong tidak mau sujud. Ya, sombong tidak mau sujud. Adapun semua makhluk di langit dan di bumi semuanya sujud pada Allah, bertasbih pada Allah. Ya, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Makanya Hudhud ketika melihat ada kaum sujud pada matahari, heran dia karena dia tahu mestinya semuanya sujud pada Allah. Hudhud tahu. Ya. Ya, ketika Sulaiman memeriksa pasukannya, karena burung Hudhud itu di antara kelebihannya dia bisa melihat dari jauh tempat di mana di situ ada air, terutama di padang pasir. Jadi dia itu vital sekali. Ya, makanya ketika dia bersama dengan pasukannya Nabi Sulaiman, dibutuhkan itu jasanya Hudhud. Tapi tiba-tiba hilang. Ya. Sulaiman mengatakan, "Mali ala aral huda am kana minal ghaibin?" Kenapa saya tidak lihat Hudhud? Mana dia?
Ya, sampai diancam oleh Sulaiman, "Lau adzibannahu aw la yatiyani bisultanin mubin." Ya, saya akan mengadab dia atau saya akan sembelih dia, ya, atau dia mendatangkan alasan yang benar. Tiba-tiba datang Hudhud, dan Hudhud ini melihat wajah Sulaiman. Ya, begitu kan biasa kalau kita ada kesalahan menghadap ke ustadz atau bos mau disidang, ya biasa kita dari jauh senyum-senyum kaci kata orang. Ya, kemudian ini ustadz dia tidak senyum. Sebagaimana Nabi ketika menghadapi Ka'ab ibn Malik bersama dengan beberapa sahabat itu yang tidak ikut perang Tabuk. Ya, saat mereka senyum kepada Nabi, Nabi datar saja senyumnya. Itu sangat lebih menyiksa itu daripada hukuman secara langsung. Ya, kita dulu kalau ada guru tak bolos, besoknya kita ketemu guru tidak senyum, galau perasaan satu hari. Sekarang anak-anak tidak senyum, sudah beda nih sekarang. Jadi ya, jadi makanya Hudhud ini melihat dari jauh, dia tiba-tiba dia hinggap. Makanya Allah mengatakan famakatha ghaira ba'id, dia kemudian hinggap, ya, mendarat itu Hudhud ghaira ba'id. Ghaira ba'id artinya tidak terlalu jauh tapi juga tidak terlalu dekat. Karena dia tahu bosnya ini lagi marah, Sulaiman alaihissalam. Gappa karena mendekat langsung. Ini dia pak. Makanya dia agak jauh, tapi tidak terlalu jauh supaya dia mau mengabarkan apa yang dia, dan pintar ini Hudhud. Langsung dia pancing Sulaiman alaihissalam, ya, dengan perkataan yang membuat beliau lupa dengan kemarahannya dan penasaran dengan apa yang dia mau sampaikan. Dia mengatakan, "Ahattu bima lam tuhit bih." Saya membawa berita yang Anda tidak tahu. Saya bawa berita Anda tidak tahu. Apa itu? Ini dia. Asyahid. Ini poin kita. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wa laha 'arsyun 'azim. Baru saja saya mendatangi satu negeri yang dikuasai oleh seorang perempuan, Bilqis, negeri Saba. Ya. Wa laha 'arsyun 'azim. Dia memiliki singgasana yang luar biasa. Kemudian Hudhud kemudian menyampaikan, ya, pengingkarannya karena dia tahu semua di langit dan di bumi hewan semua sujud pada Allah. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Saya mendapati dia bersama dengan kaumnya sujud pada matahari selain kepada Allah. Ya. Syaitan menghiasi perbuatan mereka. Wa zayyana lahumusy syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun. Syaitan memalingkan mereka dari jalan yang benar. Mereka tidak mendapatkan petunjuk. Kemudian Hud mengatakan, "Alla yasjudu lillah." Mengapa mereka tidak sujud kepada Allah? Alladzi yukhrijul khaba'a bis samawati wal ard. Ya, wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Jadi ini pengingkarannya Hudhud karena dia tahu semua yang di langit dan di bumi itu hanya bersujud pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyak sujud, perbanyak ibadah, ayyuhal ikhwah al-akarim. Ini menjadi sebab-sebab biiznillah tabaraka taala kita semakin dekat dengan Allah. Dengannya Allah akan menjaga keistiqamahan kita terutama di hari-hari yang mulia ini. Sekarang kita masuk materinya. Kan judulnya begitu. Mendulang pahala di 10 Zulhijjah. Ini kita masuk sekarang ini. Itu tadi muqaddimah. Siap ini? Ya, dingin pisang hijau. Apakah di belakang gitu? Bubur pisang hijau. Ya. Terutama di 10 pertama bulan Dzulhijjah yang sekarang ini kita berada di dalamnya. Alhamdulillah ketemu lagi, ya. Dengan bulan Dzulhijjah ini maksimalkan baik-baik. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashar." Sekarang kita berjumpa lagi. Apapun kebaikan yang bisa kita lakukan saat sekarang ini, lakukan semua. Kebaikan apapun. Mau yang wajib, yang sunnah, yang besar, yang kecil. Ya, karena kita berada di hari-hari yang mulia. Ya, terutama yang wajib-wajib itu dijaga dengan baik. Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi wa ma taqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan seterusnya hadis yang sudah kita hafal semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum, para asatidzah, pengurus yang memberi kesempatan kami bersua dengan jamaah Masjid An-Nur, ya, sebagaimana namanya, Masya Allah, ini bercahaya ini masjid, ya. Ini adalah markas perjuangan kita semua. Dari sini menjadi mercusuar
ilmu dan dakwah ya biidznillah tabaraka wa taala. Semoga Allah memberkahi kita semua. Saya rasa cukup ya apa yang kita sampaikan pada kesempatan subuh hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqamahan dan memberkahi kita sekalian insyaallah. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bubar ya, sudah cukup. Tanya jawabnya kalau ada yang mau ditanyakan banyak di Ustaz, ada Ustaz Anwar, ada Ustaz Tajudin, pokoknya ya, tidak pusing lagi kalau banyak pertanyaan insyaallah. Nah, syukran barakallahu fiik.